Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A sampai 8L. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan pengeditan teks ya. Untuk materinya sudah Bu Sufi sampaikan 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin. Sekarang kita akan praktek. Baca yang pertama ini ya, kita sudah berada di lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama langsung aja ya, kita akan melakukan pengeditan teks. Pada dasarnya pengeditan teks itu kuncinya adalah pada bagaimana kita memblok atau memberi blok atau sorot lah sebelum melakukan perintah-perintah pada teks atau kalimat-kalimat. Jadi disorot dulu, diblok dulu. Basically itu kuncinya ya. Oke. Ini sudah ada tulisan. Oke, yang pertama kita coba untuk memindahkan teks. Oke, coba ini ya. Alinea yang pertama mulai PT Rocket bla 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 sampai nomor fax ini kita akan pindahkan ke bagian paling bawah surat ini. Ya, yang pertama di blok dulu, taruh mouse pointernya di sebelah kiri. Kita bisa blok dengan menggunakan mouse di drag atau dengan menggunakan tombol keyboard. Tekan tombol shift, kemudian panah ke kanan, kemudian ke bawah sampai seberapa teks atau kalimat yang akan kita pindahkan. Setelah itu kita klik menu cut, menu cut, kemudian kita pindah misalnya di bawah, paling bawah sini. Mouse pointernya taruh sini, biar agak kelihatan ditaruh di bawahnya. Kemudian dari sini kemudian diklik menu ikon atau menu paste, pindah ke bawah. Yang atas tadi sudah tidak ada, nanti akan kelihatan perbedaannya dengan copy. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi menggunakan ikon-ikon di sini di ribbon. Sekarang kita menggunakan mouse, kita pindah lagi ke atas. Sebelumnya diblok dulu, kemudian kalau tadi menggunakan ikon di ribbon, sekarang kita menggunakan mouse. Setelah diblok, klik kanan mouse, klik kanan, kemudian kita pilih cut atau ikonnya ini gunting, cut. Kemudian kita cari tempatnya untuk naruh pemindah di sini tadi ya. Kemudian mouse pointer kedip, kursornya berkedip ini ditaruh di kursor, kemudian klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, kalau paste yang ini berarti pengaturan dari sumbernya sama persis dengan yang baru. Nah, ya, ini pindah ke sini. Nah, saya ulangi lagi ya, biar agak kelihatan bedanya. Ini saya blok aja, kita ganti warna hurufnya, misalnya menjadi warna merah. Kemudian setelah diblok warna merah ya, kemudian klik cut, bawa ke bawah, taruh di paling bawah, kemudian diklik paste. Atau menggunakan mouse, diblok dulu, kemudian klik kanan mouse, kemudian pilih cut atau cut ya, kemudian ditaruh di tempat yang akan ditempati hasil pemindahannya,
kemudian di klik kanan lagi, pilih paste. Oke, jelas sampai sini? Berikutnya, kalau mengcopy bagaimana caranya? Sama, di blok dulu, misalnya ganti yang ini, nomor surat, lampiran, atau yang satu ini aja, satu kalimat aja, satu baris aja. Di blok, menggunakan mouse, kliknya di drag ke kanan. Kemudian klik copy, cari tempatnya, misalnya tempatnya di sini, kemudian klik paste. Nah, pindah. Copy, ini tetap ada yang di sini, tetap ada, biar agak kelihatan beda. Terus kemudian di bawah ini juga ada. Itu saja ya. Nah ini tadi kan di copy, terus akhirnya kalimat ini, baris yang ini kan double. Bagaimana kalau misalnya kita pengen formatnya, tulisannya itu di layar yang ini sama seperti tadi sebelum di copy? Caranya mudah. Kita akan kembalikan ke perintah-perintah sebelumnya. Kita bawa mouse-nya ke atas, kemudian kamu cari tombol ini, undo text fill. Ya, di undo perintahnya sampai kembali ke semula sebelum di copy. Kamu lihat ya, ini nah, kembali seperti semula. Oke ya, itu memindahkan teks dan menyalin. Misalnya ini kita mau simpan, hasil tulisan ini kita simpan. Kita simpan, tadi klik, kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpan dari menu file, diklik menu file, kemudian kita langsung bisa pilih save. Artinya apa? Kalau kita pilih save, berarti file ini disimpan lagi dengan nama yang sama. Ini namanya adalah PT Rocket Management. Ya, di sini PT Rocket Management. Nah, kalau kita pengen menyimpan tetapi dengan nama yang berbeda atau nama yang baru, itu kita gunakan, tetap diklik menu file, kemudian klik save as. Dari save as, tunggu dulu perintahnya keluar ya. Oke, save as. Nah, kita simpan di dokumen. Ya, kita simpan di dokumen. Kemudian ini namanya kita ganti, misalkan diganti praktek edit text. Ya. Ini artinya filenya itu disimpan di folder dokumen, kemudian namanya diganti. Kalau pakai perintah save yang pertama tadi, kita tidak memindahkan file itu ke tempat yang lain. Jadi tempatnya sama, namanya sama. Tapi kalau save as, itu kita bisa pindah tempatnya, kemudian namanya diganti nama yang baru. Oke, kita klik save. Nah, coba lihat di atas, nama filenya berubah. Oke, paham ya? Tapi Bu Sufi yakin pasti di antara kalian itu banyak yang sudah biasa dengan Microsoft Word. Oke ya, kita lanjutkan dengan save as, perintah save as sudah, redo,
undo. Jadi kalau redo itu mengembalikan ke perintah sebelumnya, tapi kalau kebalikannya, kalau redo itu ke perintah setelahnya. Baca ya. Berikutnya kalau sudah disimpan, misalnya kita sudah tidak ingin melakukan perubahan lagi, sudah kita ingin menutup lembar kerja Microsoft Word, ya. Kita bisa langsung klik close. Ini tombol silang background merah close ya. Atau dari menu file pilih exit. Ya. Terus karena tadi berada di ini di luar apa namanya? Di file explorer. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin melakukan pengeditan lagi, kita kembali lagi ke file yang tadi. Berarti kita masuk lagi ke Microsoft Word. Oke, dari sini aja. Dari start. Dari start kelamaan itu langsung dari ini aja. Dari shortcut Microsoft Word yang ada di taskbar. Kita tunggu dulu. Jadi saya untuk Microsoft Word itu 2007, 2010 itu hampir sama. Sangat sedikit perbedaannya. Nah, kalau sudah masuk ke 2016, ya 2016 itu baru banyak perbedaannya, agak banyak, terutama pada ada tersedianya menu ekspor. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke lembar kerja Microsoft Word. Sudah di open. Nah, kemudian kita cari file yang tadi kita kerjakan. Klik menu file. Kemudian ini. Di sini ada file-file yang baru saja dibuka atau recent document. Nah, tadi yang pertama tadi namanya kan ini. PT Rocket Management. Ya. Ini foldernya berada di D, kemudian di bawahnya itu ada WFA, kemudian materi PJJ 7 ya. Nah, tadi kan sudah diganti namanya, ganti foldernya di folder dokumen, tempatnya di folder dokumen, kemudian namanya itu adalah edit praktek edit teks. Jadi yang kita buka yang ini aja, yang sudah kita save as tadi. Nah, ini kita berada lagi di file praktek edit teks. Ya, ini sedikit saya lanjutkan ke apa namanya materi nanti berikutnya ya, pemanasan dulu. Ini kan tulisannya renggang. Kalau tulisannya renggang berarti yang diubah nanti adalah spasi atau jarak antar baris. Bentar. Sedikit aja tentang pengaturan baris. Caranya bagaimana pengaturan baris? Di contoh aja yang alinea paling atas saja. Di blok aja. Di blok, kemudian kita cari apa namanya ikon pengaturan baris di menu-menu di ribbon. Nah, ini berada di ini grup paragraf ya. Nah, grup paragraf di sini yang pertama tentang bullet numbering, kemudian ini juga masuk bullet numbering. Ini pengaturan apa perataan teks. Kemudian ini ya, yang ini adalah tentang line and paragraph spacing. Langsung saja diklik drop down-nya, di sini sudah tersedia. Mau 1 garis bawah 1/4, kemudian 1,5 ya.
Ini kayaknya terlalu lebar, kita pilih yang satu aja. Oh, masih ini. Masih lebar. Terus kita cek di sini, di line spacing option. Nah, ternyata di sini after spacing. Berarti setelah pengaturan spacing itu masih ada tambahan 10 ini, 10 titik. Nah, ini diganti pakai drop down aja menjadi 0. Jaraknya single. Menjadi lebih. Oke, sebelum kita lebih jauh ke pengaturan spasi, kalau tadi berada kita sudah belajar ikon-ikon yang berada pada grup clipboard. Nah, ini sekarang kita lanjutkan ke menu-menu pengaturan font yang berada di grup font. Semuanya sama. Untuk memberikan perintah sebelumnya mesti diberi blok dulu, disorot dulu. Masih yang pertama ini aja yang kita pakai untuk contoh. Misalnya hurufnya itu kita ganti Times New Roman. Di sini adalah font name. Kita cari Times New Roman. Nah, pengaturan nama huruf di sini urut abjad. Huruf pertamanya Time, berarti di bawah. Di scroll aja. Nah, Times New Roman. Ya, kalimat ini. Sebentar, wifi-nya saya matikan dulu. Oh. Sebentar. Ini sudah diblok ya. Kita pilih Times New Roman. Seringkali kalau untuk keperluan dinas itu biasanya menggunakan hurufnya adalah Times New Roman. HRST. Nah, ini Times New Roman ini. Nah, misalnya ini untuk font size-nya atau ukuran hurufnya ini 11, kita ganti menjadi 14 misalnya. Kemudian karena ini judul itu biasanya hurufnya itu adalah bold. Nah, ini untuk penulisan miring ya. Oke, Cah. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan? Oh iya. Nanti pertanyaannya kamu tulis di WA boleh, atau kalau yang sudah tergabung di Google Classroom bisa menuliskan kesulitan-kesulitan, pertanyaan, kemudian keluhan-keluhan selama ini, apa yang kalian rasa berat tentang pembelajaran jarak jauh, terutama mapel bimbingan TK, bisa kamu tulis keluhan itu di Google Classroom. Nah, untuk kelas-kelas yang belum tergabung di Google Classroom, insya Allah nanti setelah ini akan saya kirim linknya ke wali kelas masing-masing. Tapi dengan catatan, saya minta semua siswa ikut tergabung di, bukan saya harapkan sih, saya haruskan, harus semua siswa kelas 8 masuk grup Google Classroom kelasnya masing-masing. Itu nanti akan lebih memudahkan kita untuk berdiskusi. Kalau di Google Classroom itu kan space-nya lebih besar. Tapi kalau misalnya nggak ada, terpaksa pakai WA. Tapi jangan deh pakai ini aja, pakai Google Classroom, dengan harapan semua siswa masuk di Google Classroom. Oh ya, Bu Suwi pesan ke kalian semua ya, jika ada temannya yang sama sekali belum pernah ikut pembelajaran jarak jauh, tolong dikasih tahu untuk segera WA ke Bu Sufi. Sebelum merekap kegiatan kalian mulai PJJ 1 sampai 6 saya rekap, saya berikan ke wali kelas. Jadi kalau sebelum sampai ke tangan wali kelas,
Bu Sufi masih bisa memberikan toleransi ke kalian sehingga nilai kalian nilai teman kalian yang sama sekali tidak ikut pembelajaran jarak jauh menjadi terisi. Jadi kalau tidak ikut, nilai kosong. Artinya kosong berarti bermasalah. Oke, Cah ya? Nah, saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Bu Sufi sekali lagi minta tolong kasih tahu teman-teman kalian yang sama sekali belum ikut ke pembelajaran jarak jauh, TIK segera menghubungi Bu Sufi ya, sebelum rekapnya Bu Sufi berikan ke wali kelas. Oke ya, jaga kesehatan kalian, tetap semangat, jangan seringkali keluar rumah kalau tidak terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.